Terima kasih Kak Jeffrey. Ya, teman-teman semuanya, malam ini kita ngobrolin soal yang menarik ya, talentaku. Masing-masing kita punya talenta. Tentu nanti kita akan eh, mendiskusikan lebih jauh talenta itu apa gitu ya. Untuk gereja, kenapa kita membahas ini? Karena ternyata talenta kita itu bisa untuk diri kita, tapi juga bisa dipakai untuk melayani. Oke. Nah, saya ingin nih teman-teman merespon beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di slide ya, kepo dikit nih ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang pengen saya dapat jawaban dari teman-teman. Kalau mau menjawab langsung juga boleh, kalau mau Ada, tuh. dituliskan lewat fitur chat Terus, juga ini boleh gitu ya. Jadi yang ini pertama, sebutkan satu kata saja tentang remaja ya. Sebutkan menurut teman-teman tuh remaja itu apa sih gitu ya. Apakah asyik, apakah keren, apakah mungkin bertumbuh atau wow, begitu juga boleh ya. Lalu arti menjadi remaja itu sendiri buat teman-teman apa sih gitu ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya papa mama atau mungkin eh, teman-teman atau barangkali guru pengen mendefinisikan tentang kamu itu menggunakan kata atau barangkali emotikon apa gitu ya. Silahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung merespon dengan memberikan jawabannya, ataukah ada yang mau menuliskan pendapatnya di fitur chat room, silahkan ya. Satu kata tentang remaja. Apa kira-kira? Kemudian arti menjadi remaja itu sendiri apa? Lalu kalau pingin digambarkan, pinginnya itu digambarkan sebagai apa gitu ya. Silahkan. Ada yang mau langsung memberikan pendapat teman-teman di sini? Ceria. Wah, terima kasih. Eh, sudah ada yang menjawab ya. Ini teman atau abang ya. Kalau menjawab menjawab ceria ya. Dengan Elihu Situmorang, abang atau teman kita yang masih remaja? Ya, nggak remaja apa-apa. sih. Terima kasih ya. Sudah dijawab. Nomor satu, teman-teman lain barangkali yuk mau berikan pendapatnya. Ada yang mau sampaikan langsung juga tentu saja boleh. Gembira, keren Kak. Oke, asyik. Bener ya. Masa pertumbuhan menuju kedewasaan. Oke ya. Eh, ada banyak kata yang menggambarkan remaja. Ada juga barangkali yang ingin disampaikan dalam bentuk gambar begitu. Atau ada juga yang eh, mau menyamakan dirinya, aku ini kayak kelinci loh Kak, gesit gitu ya. Boleh juga. Nah, sekarang kita mau lihat bersama-sama nih ya, teman-teman. Masa remaja itu sesungguhnya apa sih? Teman-teman pasti juga yang sedang berada dalam usia ini, barangkali ada yang masih bingung, tapi barangkali juga ada yang eh, sudah tahu. Ternyata remaja itu adalah anak mulai umur 12 sampai 22. Jadi, kalau definisi dari usia anak itu 18 tahun ke bawah, jadi 18 tahun kurang 1 hari ke bawah, maka sesungguhnya usia remaja ini ada di antara usia anak dan juga usia dewasa gitu ya. Jadi 12 tahun sampai 22. Ada juga yang punya pendapat usia 12 tahun sampai 20 tahun. Nah,
Remaja itu digambarkan sebagai satu masa atau periode sedang bertumbuh untuk menjadi masa atau menjadi dewasa. Nah, saya mengajak teman-teman untuk melihat ya pendapat dari teman kita Susanton. Arti remaja itu adalah masa di mana seseorang mencari jati diri. Wah, jati diri apa nih? Jati diri ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sesungguhnya masa di mana kita bisa berekspresi sesuai dengan minat dan bakat. Betul sekali. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi, kalau tadi di awal ada pertanyaan, kira-kira satu kata tentang remaja apa? Lalu menurut kita remaja itu apa? Nah, selain dari keterangan di slide yang saya jelaskan ini, maka masa remaja itu adalah masa di mana kita barangkali ingin menemukan, aku ini sebenarnya siapa sih gitu ya? Aku ini sebenarnya siapa? Entah itu keyakinanku, entah itu bidang minatku, entah itu kemampuanku, dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, berikutnya. Kita akan lihat ya teman-teman bahwa ternyata masa remaja ini dibagi menjadi tiga fase atau tiga tahap. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah remaja awal. Ini yang masih eh, masuk dalam usia anak ya, 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja madya, 15 sampai 18 tahun. Dan kemudian remaja akhir ini ada juga yang mengkategorikan sebagai masa dewasa awal, 18 sampai 22 tahun. Tadi saya sempat juga menjelaskan ada juga yang berpendapat oh sampai 20 tahun saja. Masih tidak apa-apa ya terpaut usia 2 tahun. Nah, teman-teman berarti kalau melihat fase perkembangan remaja ini, berarti menurut teman-teman ini ada di masa sekolahnya itu di mana, teman-teman? Pas masa kapan? Kalau 12 sampai 15 tahun SMP. itu sedang SMP, betul. Terima kasih Evans ya. Bujur. SMP. Lalu 15 sampai 18 SMA ya. Terima kasih Edelweiss ya. Lalu 18 sampai 22 Udah tamat SMA atau udah kuliah? tamat SMA atau sudah kuliah. Terima kasih banyak. Jadi berarti beragam ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon di fitur chat ya. Jadi beragam. Masih ada yang SMP, yang barangkali ada yang mulai menstruasi begitu ya untuk perempuan. Kemudian yang laki-laki sudah mulai nampak eh, jakunnya dan suaranya makin besar. Lalu yang SMA ini sudah mulai memikirkan aku mau kuliah di mana ya nanti ya. Aku sebaiknya ambil jurusan apa ya? Lalu yang di bagian akhir ini sudah mulai memikirkan aku pengen pacaran serius. Aku nanti kerja di mana ya? Jadi memang berbeda-beda masalah atau pergumulannya. Fokusnya beda-beda karena memang ada remaja awal, ada madya, ada juga akhir. Begitu. Nah, sekarang kita akan lihat. Teman-teman kira-kira setuju nggak sih ada pendapat yang mengatakan seperti itu yang tertulis di slide? Remaja itu asik dengan dunianya sendiri atau nggak peduli atau kurang care dengan keadaan sekitarnya. Misalnya, mamanya sedang asik dan mamanya sedang sibuk misalnya di dapur. Maka katanya kita itu asik dengan dunia kita sendiri. Termasuk juga tadi Kak Jeffrey sempat menyebutkan
bangun tidur langsung yang diambil apa sih gadgetnya, lihat medsosnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gadget is everything. Itu benar nggak sih menurut teman-teman ya? Gagal paham terhadap remaja sehingga orang tua atau orang dewasa punya pandangan seperti itu. Gaya hidup yang jauh berbeda dibandingkan dengan orang tua. Hmm, setuju ya? Ternyata setuju ya. Ada yang menjawab setuju, tapi barangkali ada juga yang enggak. Apakah ada yang enggak setuju? Boleh loh disampaikan. Kurang setuju kata Evan. Van, boleh enggak? Evan boleh bicara langsung nih. Kenapa sih Evan enggak setuju dengan penilaian secara umum tentang remaja? Silakan Evan. Setuju Karena juga ya, Kak Yogi. gadget Oke, itu bukan silakan Van. karena gadget itu bukan semua everything. Kita nggak Oke. pakai gadget juga sebenarnya kita juga bisa. Karena kan dulu orang juga nggak pakai gadget juga kan bisa sekolah, bisa semuanya gitu Kak. Makasih. Baik, terima kasih Evan. Kak Heri, apakah ada yang mau disampaikan? Nah, Kak Heri ini dari Lampung ya, pendamping anak dan juga remaja. Silakan Kak Heri. Belum Kak, Selamat lewat dulu. malam. Lewat dulu. Oh ya, oke, oke, baik. Oke, teman-teman, eh, padahal ya dari empat hal itu secara umum, kalau kita lihat barangkali orang tua kita justru mungkin lebih banyak ya bergaul dengan gadget gitu ya, tidak hanya remaja ya. Sehingga Evans tidak setuju karena juga kalau saya perhatikan ternyata yang seusia seperti saya juga rupanya agak sulit lepas dari yang namanya gadget begitu ya. Jadi eh, bisa setuju, bisa tidak, ini tergantung ya, tergantung dari masing-masing pribadi, begitu ya. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Karena nanti ada hubungannya dengan tema utama kita. Dan sekarang kita akan langsung kepada bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali atau melihat bahwa Eh, oke, Gabriel juga setuju ya dengan pendapatnya Evan. Terima kasih. Bahwa ternyata remaja itu punya karakteristik yang unik sesuai dengan tumbuh kembangnya masing-masing, begitu ya. Apa saja karakteristik remaja ini? Jadi saya tidak membahas satu persatu secara detail karena waktu kita tentu tidak akan cukup. Saya nanti akan menghubungkan karakteristik remaja ini dengan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, begitu ya. Nah, untuk perkembangan fisik sendiri, teman-teman pasti bisa membedakan ketika masih anak dan remaja, saya ini bedanya apa sih? Tinggi badannya bertambah, berat badannya bertambah, begitu ya. Lalu kemampuannya untuk melakukan segala sesuatu pun lebih leluasa. Lalu perkembangan kognitifnya dari sisi berpikir logis pun juga lebih matang begitu. Meskipun di usia remaja awal ini masih sering labil. Nanti lama-kelamaan seiring dengan pengalaman, kemudian wawasan bertambah di remaja di mana kita ada di usia SMA itu akan semakin matang, apalagi pada saat kuliah. Itu juga terhubung dengan perkembangan moralnya. Kalau barangkali waktu masih SMP, beberapa pendapat yang mengatakan kok remaja kurang care ya dengan sekitar, lama-lama nanti kesadaran moralnya juga akan lebih bagus, sehingga dengan sendirinya eh, punya keinginan untuk menolong, untuk membantu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkembangan sosial, kepribadian, termasuk perkembangan spiritual yang terhubung dengan kesadaran beragama, mulai mencari jawaban. Benarkah Yesus itu juru selamat satu-satunya? Bagaimana dengan agama lain? Begitu ya. Lalu kalau misalnya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya mendapatkan jaminan,
jaminan keselamatan, jaminan penyertaan. Kalau misalnya saya berbuat dosa, apakah Tuhan masih tetap menyertai saya atau meninggalkan saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kerap kali muncul ya teman-teman ya, ketika kita memasuki usia remaja. Nah, sekarang saya ingin kita berinteraksi lagi teman-teman. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman tentang gereja itu apa sih? Nah, di sini saya memberikan dua ruang ya, yang satu plus, yang satu minus. Mudah-mudahan nggak ada yang memberikan jawaban tentang gereja yang minus ya. Tapi kalaupun ada juga nggak jadi masalah ya. Silahkan teman-teman merespon di fitur chatroom atau ada yang mau memberikan pendapatnya secara langsung. Apa sih pandangan teman-teman tentang Kak, gereja? saya Ya, silahkan, Evan. itu gereja itu adalah komunitas iman yang mendukung atau menguatkan atau membimbing anggotanya untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. Iya, keren banget ya. Komunitas iman yang mendukung anggotanya ya. Bagus sekali jawabannya. Apakah Evan punya jawaban tambahan? Atau barangkali mohon maaf yang menggunakan Galaxy ini A50, apakah boleh di-rename? Sudah unmute, mungkin akan ada pendapatnya. Atau barangkali Gabriel, silahkan. Pendapat saya gereja adalah orang-orang yang memiliki satu tujuan pun satu iman. Memiliki satu tujuan, berarti terdiri dari orang-orang, tidak hanya satu orang ya. Terima kasih Iya. banyak. Baik, mengingat itu, saya sudahi di sini dulu. Teman-teman bisa lengkapi ini dengan jawaban yang bermacam-macam. Apa ada yang punya pengalaman enak terhadap gereja kita? Misalnya nih, Kak Yeni, aku bosen karena aku sudah remaja, tapi cara ngajar guruku kayak tetap kepada waktu aku masih kelas 1 SD. Barangkali ada ya. Satu saja adakah? Nah, terima kasih. Ada yang merespon juga. Selalu rajin beribadah dan rajin melayani Tuhan. Terima kasih. Baik, teman-teman, pandangan kita tentang gereja barangkali bermacam-macam ya. Tetapi yang jelas gereja ini adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri, di mana melalui gereja orang-orang atau umat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul. Kalau kita melihat nanti dari bahasa aslinya, misalnya juga diterjemahkan gereja itu sebenarnya adalah kita sendiri. Memang betul sih. Jadi mungkin ada yang berpendapat, aku nggak usah ke gereja, kan diriku sudah gereja itu sendiri. Tetapi tunggu dulu, bahwa ada juga atau masih koma. Selain diri kita adalah gereja, baiknya Tuhan, maka gereja itu adalah perjumpaan, persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan dan punya tujuan tadi ya. Nah, ini dia. Kenapa sih kita perlu ke gereja? Karena ini ada hubungannya dengan buat aku melayani, begitu ya. Kita lihat dulu mengapa penting ke gereja. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat ya dasar Alkitabiahnya teman-teman, tapi saya sebutkan saja atau saya berikan saja empat hal di sini ya. Yang pertama, sudah sangat jelas perintah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 ya, untuk menguduskan. Menguduskan itu mengkhususkan hari Sabat. Kalau memang dalam perjanjian lama konteksnya, hari Sabat itu hari Sabtu, lalu ketika Tuhan Yesus hidup bangkit dari kematian, maka para para rasul, tokoh-tokoh gereja mula-mula beribadah pada hari pertama minggu itu ya, berarti hari Minggu. Saya ingat pengalaman saya di bulan April ya, waktu itu saya tiba di Galilea itu pada hari Jumat. Dan kira-kira pukul 3 orang-orang yang berjualan itu
cepat-cepat ingin mengemasi dagangannya. Terus saya tanya, kenapa kok cepat dikemasi? Kak, padahal masih sekitar pukul 3. Oh iya, ini kami mau persiapan hari Sabat. Jadi pukul 5 itu sudah tidak ada toko yang buka. Semuanya sudah harus siap sehingga pada pukul 6 semuanya sudah berkumpul di tempat ibadah. Dan betul, selama Sabat itu sunyi, sepi, tidak ada yang pergi jalan, tidak ada yang melakukan aktivitas apapun, kecuali orang-orang atau wisatawan. Begitu ya, karena begitu menghormati Tuhan. Ini adalah sebuah perintah. Bukti kalau kita sayang pada Tuhan, berarti kita taat pada perintah Tuhan. Kemudian kisah para rasul, pasal 2 ayat 42, teman-teman, teladan dari para rasul ya yang juga bersekutu, mereka bertemu. Apa yang dilakukan? Mereka berdoa, mereka membaca firman, mereka memecahkan roti untuk makan bersama. Lalu juga Efesus 2 ayat 19 bahwa setiap kita ini disebut orang-orang kudus karena kita sudah percaya dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi anggota keluarga Allah. Lalu Ibrani 10 ayat 25 juga sangat jelas. Memberikan satu perintah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ibadah ini penting bagi kita semuanya. Nah, kalau ibadah itu penting, maka kira-kira apa kontribusi kita? Ataukah kita nggak memberikan kontribusi apa-apa? Jadi misalnya ya sudah, saya datang saja. Syukur-syukur sudah datang. Tetapi malam ini melalui tema talentaku untuk gereja, SU mau mengajak kita teman-teman untuk bisa melihat potensi kita masing-masing dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Oke, langsung saja Kak boleh ke slide yang ke-10 ya. Di slide yang ke-10 ini merupakan hasil riset dari bilangan yang menyebutkan bahwa ternyata anak-anak mulai 0 sampai 18 tahun termasuk di dalamnya remaja awal dan tengah memiliki satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus pada usia ini. Sehingga kesadaran untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan itu juga sangat besar pada usia seperti teman-teman semuanya di usia remaja. Nah, apa sih sebenarnya keistimewaan remaja ini? Slide selanjutnya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, teman-teman. Itu bisa dikatakan istilahnya imago Dei, bahwa masing-masing kita ini membawa gambar Allah. Di mana kita diberikan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sendiri dengan kelengkapan berpikir, dengan kelengkapan untuk berkreativitas dan melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian maka relevansinya untuk kita, teman-teman, atau pelajaran apa atau pesan apa yang bisa saya dapat kalau saya ini imago Dei gitu ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ternyata kita itu bisa mengenali diri kita, mengenali dalam arti, oh, aku ini adalah milik Tuhan Yesus. Ternyata aku punya karakter, punya talenta yang bisa ku persembahkan untuk Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan itu berarti digunakan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya nih? Saya mau ngajak kita nih ya untuk lihat beberapa contoh bagaimana remaja berperan dalam kehidupan di Alkitab. Yang pertama, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Teman-teman pasti tahu ya, ini peristiwa apa sih? Peristiwa tentang Miriam terus mengikuti adiknya ya, Musa. Nah, dan dia berperan sebagai asisten orang tuanya. Karena kalau orang tuanya barangkali akan lebih cepat dicurigai. Tapi kalau ini, dan nanti ketahuan ya, bahwa ini adalah eh, anak yang memang disembunyikan mengingat ancaman saat itu. Dan
Miriam bisa mengambil tindakan. Ia sudah mandiri, betul sekali Evans. Musa lahir dan diselamatkan, begitu ya. Ternyata seorang remaja bisa berperan untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi adik-adiknya. Berarti ini bisa juga dihubungkan dengan sebuah pelayanan gereja. Apakah bisa ya, Kak? Usia remaja sudah mulai terlibat dalam pelayanan, misalnya di sekolah minggu. Teman-teman, saya dulu mulai melayani di sekolah minggu ketika SMP, ya. Jadi saya itu belum bisa untuk mengajar dan memang syaratnya Kak Yeni dulu di gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ya. Maka kan mesti CD dulu ya. Tapi saya ingin melayani dan saya bersyukur gereja memberikan ruang. Saya melayani dengan cara duduk di antara anak-anak sekolah minggu dan kemudian kalau ada yang mulai ribut, saya menenangkan mereka. Ojo rame, begitu ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh lagi di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 10. Gadis Israel nih teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira ini menceritakan tentang apa dan siapa gadis Israel ini? Ada yang Nama mau? disembuhkan. Betul sekali, Evans. Terima kasih ya. Yang lain-lain boleh juga loh menuliskan responnya ya, atau menjawab langsung. Terima kasih, Evan. Betul sekali. Jadi seorang gadis Israel yang berani menceritakan tentang Tuhan yang berkarya lewat nabi. Nah, sehingga akhirnya Naaman disembuhkan. Ia menjadi pewarta kebenaran di tengah-tengah keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ternyata seorang remaja pun bisa menjadi penginjil ya, bisa menjadi pewarta kebenaran, mengajak teman-temannya untuk ke gereja, mengajak teman-temannya atau menelpon. Jadi gadgetnya selain digunakan untuk medsosan, untuk main game, ternyata juga bisa diambil lalu menelpon temannya yang sudah lama nggak masuk ke gereja gitu ya. Nah, kemudian ada tokoh Daud. Lalu juga ada tokoh dalam perjanjian baru. Boleh langsung ke slide 15, Kak. Jadi kalau tadi dua tokoh perempuan, lalu satu tokoh Daud di perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Ada Timotius, gitu ya. Eh, slide nomor 15, halaman 15. Dan Timotius ini akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan bersama dengan Rasul Paulus. Pada saat itu ia masih muda ya, diperkirakan ia waktu ikut melayani dengan Timotius ini dengan Paulus ini berada di fase kedua. Jadi fase pertengahan usia SMA sampai kemudian dia dipercayakan menjadi pendeta atau gembala sidang. Makanya nasihat Rasul Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi kamu tetap bisa jadi pemimpin karena kamu mampu menjadi teladan dalam hal apa saja. Teman-teman bisa baca di situ. Oke, sekarang saya mau mengajak kita nonton sejenak. Oke, silahkan nonton bersama SU. Suaranya belum keluar, Kak. Barangkali. Apakah teman-teman lain sudah dengar suaranya? Nggak ada, Kak. Ada ya? Belum ada suaranya. Belum Belum ada ada. suaranya, Mohon Kak. maaf, boleh diulang dengan share soundnya juga, Kak? Oke, ya. Jadi nanti kita akan lihat sebuah video ini ya, teman-teman.
Iya, teman-teman, ini adalah salah satu gereja di Singapura di mana anak-anak remajanya sangat produktif ya. Mereka tidak hanya beribadah, tetapi mengambil peran dalam pelayanan di gereja. Tadi teman-teman bisa lihat tuh ada yang di multimedia, ada juga menjadi peraga gerak saat ada lagu-lagu dinyanyikan dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, itu sebabnya malam ini kita juga mesti lihat sama-sama nih talenta dan bakat supaya kita tahu ya, lalu nanti bisa mengambil eh, keputusan atau komitmen di mana aku bisa mempersembahkan talentaku untuk gerejaku. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Tapi ini ada pendapat lain juga bahwa kalau bawaan sejak lahir itu berarti eh, bakat sebenarnya ya. Tetapi saya tidak mempermasalahkan ini teman-teman. Yang jelas intinya adalah kalau kita diberikan bakat sejak lahir, kemampuan sejak lahir, mesti diapain nih? Nah, jadi ada yang beranggapan bahwa talenta ini sebenarnya seseorang yang punya kemampuan, misalnya Kanaya, misalnya Kanaya itu punya kemampuan nyanyi karena orang tuanya ternyata suaranya juga bagus, nurun ke Kanaya gitu ya. Tapi oleh Kanaya itu nggak dikembangkan begitu ya. Jadi akhirnya sayang banget sia-sia ya. Ini diibaratkan juga dalam Alkitab ya, talentanya dipendam begitu saja gitu. Jadi kalau kita memahami ada bakat yang memang kita punya sejak awal kita sudah tahu, sebaiknya kita kembangkan dengan cara ya banyak sekali misalnya ada les, ada kursus, kemudian juga ada yang mengikuti lomba-lomba sehingga semakin tahu, oh ini ternyata talentaku. Misalnya public speaking, ikut lomba-lomba pidato. Tapi ternyata bukan di sini. Jadi kita tahu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut Kak Yeni mau merespon ya. Oh iya betul, ditingkatkan, dikembangkan. Wah, gereja masa kini seperti itu. Nah, ini tergantung ya Kak ya, gerejanya seperti apa. Ada gereja yang memang liturginya seperti gereja saya misalnya di GKI, di gereja Jawa begitu ya. Tapi barangkali ada juga teman-teman yang memang liturgi gerejanya itu lebih ekspresif begitu ya. Masing-masing punya keputusan dan juga liturgi yang yang menggambarkan gereja tersebut ya, tidak jadi masalah. Oke. Sekarang kita akan lihat nih ya, teman-teman. Kalau gitu Kak Yeni gimana caranya saya bisa mengetahui bakat saya? Nah, ini eh, kalau ingin tahu bakatnya itu sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman ya. Yang pertama, boleh ke slide berikutnya Kak. Kita itu bisa ikut tes. Biasanya kan kalau di TK sudah ada tes bakat minat ya. Nanti di SD pun seperti itu. Dan kemudian eh, yang ngetes kita biasanya ini ada lembaga khusus yang memang sudah sudah tersertifikasi ya teman-teman ya yang memang sudah diakui memang bidangnya itu nanti kan akan menyampaikan begitu ya sehingga kita tahu. Nah, kemudian eh, selain dari tes yang kita ikuti biasanya juga saya kalau waktunya panjang begitu ya ada tes-tes khusus begitu untuk teman-teman. Nah, juga misalnya kita bertanya kepada orang lain. Menurut pendapat teman-teman, kekuatanku itu di apa? Atau aku itu punya talenta yang menonjol yang kalian tahu itu apa? Jadi bisa juga melalui pendapat orang lain. Selain melalui pendapat orang lain, kita sendiri juga bisa merasakan gitu ya. Misalnya, saya dulu itu yang saya senangi teman-teman adalah menulis dan bercerita. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, ternyata saya menemukan salah satu talenta saya adalah menciptakan lagu.
Nah, teman-teman nanti juga begitu. Tidak hanya mulai dari kecil bisa menemukan atau dilihat oleh orang talentanya, tapi bisa berjalan juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, lalu kita mau belajar dan mengembangkan diri. Sehingga akhirnya kita jadi tahu bakat kita apa, talenta kita apa. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini adalah talentaku untuk Tuhan. Di sini saya memberikan contoh, beberapa contoh ya terkait dengan perkembangan kita. Contoh-contoh talenta yang bisa kita kembangkan dan bisa digunakan untuk melayani di gereja kita. Karena gereja ini saya umpamakan juga sebagai rumah ya teman-teman, rumah kita begitu ya. Jadi kita betah, selain betah juga tidak selamanya orang tua kita itu terus-menerus menyuapi kita, terus-menerus membantu mengikatkan tali sepatu kita. Tapi lama-lama kita bisa mandiri, bahkan bisa membantu orang tua kita. Itulah gambaran gereja kita ya. Sehingga sang diperlukan talenta teman-teman untuk dipersembahkan bagi gereja. Misalnya perkembangan fisik. Nah, teman-teman seiring dengan kemajuan teknologi, dan juga kurikulum di sekolah kita biasanya ada sex education, di mana teman-teman nanti akhirnya juga bisa selain sudah paham dengan diri sendiri, oh aku ini remaja, perubahanku ini. Teman-teman juga bisa menyampaikan itu kepada adik-adik lain. Biasanya kan ini kalau saya kaitkan dengan yang bagian perkembangan kognitif itu ada forum anak gereja. Nah, sekarang itu saya ambil contoh ya, gereja di persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan sinode-sinode teman-teman sedang mengembangkan gereja ramah anak, di mana anak-anak remaja itu biasanya dipilih untuk mewakili anak-anak di sekolah minggu ataupun di jenjang usia remaja tadi 0 sampai 20 atau 22 untuk menyampaikan pendapatnya dalam rapat bersama dengan majelis. Jadi nggak diwakili teman-teman di forum anak ini. Jadi teman-teman yang punya kekuatan karena perkembangan kognitif atau kecerdasannya, pengetahuannya ini makin bagus, jadi mampu untuk menyampaikan ini loh Pak Bu, kebutuhan kami. Kami pingin dong ruangan sekolah minggu itu juga ada AC-nya. Ruangan remaja itu ada AC-nya, padahal di ibadah umum papa mama aja ada AC, masa kami tidak ada, misalnya seperti itu ya. Jadi juga termasuk ketika gereja kita barangkali ada pelayanan terhadap anak-anak yang kurang mampu, maka teman-teman remaja itu bisa menjadi guru les. Ngajarin matematika ke adik-adik yang kelas 1 bisa kan teman-teman SMP, SMA ya. Dan juga misalnya membuat atau membantu kakak-kakak guru sekolah minggu membuatkan games. Karena banyak guru sekolah minggu itu usianya sudah seperti Kak Yeni gitu ya. Usianya udah 50 tahun ke atas, kadang-kadang agak kurang melek digital. Jadi teman-teman bisa membuatkan video, bisa membuatkan eh, permainan itu masuk kepada bidang-bidang yang bisa kita jadikan sebagai ruang untuk talenta kita itu dipersembahkan bagi gereja. Lalu ada konseling sebaya. Apa maksudnya konseling sebaya? Teman-teman, di 2 tahun terakhir ini, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tingkat bundir dari remaja itu makin tinggi. Dan biasanya remaja itu akan senang juga mendengar pendapat teman, terutama yang masih remaja awal ya. Remaja awal lebih senang pendapat teman-temannya itu apa, pendapat gengnya atau grupnya itu apa, dan itulah yang diikuti. Maka sebagai remaja yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan tahu bahwa dalam perkembangan emosi kita, teman-teman, kita bisa marah sih kalau dibully, kita bisa marah sih misalnya kalau diperlakukan gak adil, tapi kita bisa menyikapinya secara sehat ya. Namun, bagi teman-teman yang barangkali overthinking gitu ya, yang terus melihat dari sisi negatif, kita bisa melakukan konseling sebaya. Nih, lu mau nggak dengerin pendapat gue? Kalau lu jadi gue mau
melakukan ini. Nah, teman-teman bisa lakukan konseling sebaya, memberikan pendapat atau nasihat pada teman yang seusia. Ini sangat cocok ya, karena remaja biasanya lebih dengarkan temannya atau kelompoknya daripada orang tuanya. Termasuk misalnya tim visitasi ya, teman-teman yang udah lama nggak ke gereja diajak dikunjungin bersama dengan kakak pembinanya. Lalu juga menjadi pelopor dan pelapor. Ini terkait dengan perkembangan sosial di mana media yang kita gunakan sekarang ini lebih banyak adalah media sosial. Jadi kita menjadi remaja pelopor. Pelopor untuk apa? Posting dong. Yang positif-positif gitu ya. Posting dong konten-konten yang berkualitas gitu ya. Lalu menjadi pelapor juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar, kita bisa melaporkannya mengikuti prosedur. Jadi eh, peduli, care terhadap teman-teman pekan. Salah satu langkah yang disarankan kita itu sekarang teman-teman diajak untuk peka sosial. Jadi kalau ada teman kalian yang misalnya nanti biasanya ceria, remaja kan ceria, tadi ada yang berpendapat gitu, tiba-tiba murung, kalah peka sosialnya. Lu ngapain kok tiba-tiba nggak kayak biasanya? Cerita dong sama gue siap dengerin loh, misalnya gitu ya. Lalu perkembangan kepribadian ini membawa teman-teman semakin mengenali diri sehingga menggunakan media sosial itu untuk sesuatu yang bagus. Pun termasuk misalnya kita memiliki integritas dalam arti dilihat orang atau tidak. Misalnya kalau kita udah komitmen, oke, saya senang dalam pelayanan charity media atau di pelayanan media. Meskipun orang nggak melihat aku akan tetap melakukannya dengan bertanggung jawab. Aku akan membuat konten-konten video atau misalnya PPT yang menarik meskipun aku nggak dapat pujian begitu ya. Jadi melayani dengan penuh integritas kan sehingga talenta kita bisa kita persembahkan maksimal untuk Tuhan melalui gereja kita dan sesama. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu kita memang sudah agak habis ya sejak tadi barangkali dan barangkali Kak Jeffrey akan memandu kita kalau ada yang mau bertanya jawab. Silakan Kak Jeffrey. Iya, makasih Kak Yeni untuk ulasannya. Wah, kita jadi tahu ya apa itu talenta atau bakat dan apa yang bisa berikan buat gereja kita gitu ya. Nah, tadi Kak Yeni udah membahasnya. Nah, kalau teman-teman silahkan ya yang ingin bertanya, mau raise hand dulu boleh atau mau lewat chat juga boleh ya. Apa yang tadi disampaikan atau ada yang teman-teman tuh simpan gitu ya, ingin disampaikan sekarang, ingin saya tanyakan, yuk silakan, ini saatnya Kak Jeffrey buka ruang pertanyaan. Ya, oh ini ada dari tadi, silakan tadi yang mau bertanya, mau boleh langsung boleh. Pertama tadi, Halo Kak, oke, Edelweiss ya, ya silakan Edelweiss. jadi aku ingin bertanya, em, bukan tentang talentanya sih, tapi tentang lebih ke cara melayaninya. Oh, Jadi kan, mm-mm. jadi Jadi, saya ini kan seorang siswa siswi SMA di sekolah boarding school. Jadi saya ini nggak punya waktu untuk kayak mungkin melayani, contohnya menyanyi. Saya nggak punya waktu untuk pergi keluar untuk latihan menyanyi di gereja itu. Jadi saya bingung apa sih pelayanan yang dapat saya lakukan tanpa saya harus keluar dari asrama saya. Soalnya asrama saya itu begitu ketat. Jadi hmm, beberapa bulan ini saya berhenti pelayanan karena hmm, ya sedang susah mendapatkan izin untuk keluar dari asrama. Begitu Kak. iya. Makasih Edelweiss ya, Edelweiss ya. Wah, jadi ya sih Kak, sekarang kan banyak juga yang sekolahnya tuh masuk asrama gitu Kak. Nah, ini gimana ya? Padahal dia pingin pelayanan seperti gitu. Dari Kak Yeni mungkin ada tips atau gimana silakan Kak.
Iya, baik. Terima kasih Edelweiss, pertanyaan yang menarik ya. Jadi begini, kalau karena keterbatasan kita, memang kita tidak bisa tinggal di asrama, berarti fokusnya memang belajar di situ ya, maka kita bisa mengembangkan atau mempersembahkan talenta kita dalam bentuk yang lain. Barangkali salah satunya adalah menjadi pendoa untuk gereja kita, begitu ya, yang memang tidak harus pergi ke gereja tersebut, meskipun barangkali ada jam-jam doa khusus di sebuah gereja. Tetapi karena keterbatasan kita di asrama, maka kita bisa mengembangkan talenta kita, misalnya juga selain berdoa, kalau misalnya Edelweiss itu memiliki kemampuan sebagai public relation mungkin ya dalam hal eh, membuat merangkai kalimat atau misalnya membuat satu renungan bisa juga ditanyakan kepada kakak pembimbing remajanya. Boleh nggak, Kak? Kalau misalnya tiap hari aku kirim renungan ke kakak supaya misalnya di-share ke WA group misalnya begitu ya, atau Kak, sesekali saya bisa bikin video, Kak, supaya bisa Kakak Hmm. gunakan untuk mengajar. Jadi, untuk kendala-kendala tertentu, maka kita bisa menyesuaikan ya, mana Hmm. talenta yang bisa kita eh, persembahkan untuk gereja kita yang tetap dilakukan tanpa keluar dari asrama. Kira-kira itu contohnya ya. Hmm. Iya, makasih Kak Yeni. Jadi Edelweiss mungkin ya memang kalau udah di asrama kita memang ada aturannya, jadi memang agak sulit ya. Tapi tidak juga kita tidak melayani. Nanti Edelweiss bisa mungkin dengan bentuk doa tadi yang Kak Yeni bilang, atau mungkin mau share renungan gitu ya. Kan ada grup remaja atau apa, atau mungkin buat video tadi kayak Kak Yeni bilang ya. Nah ini ada yang bertanya Kak di chat. Ini dari Yoki Kak. Pertanyaannya, Kak, saya ingin bertanya, setiap orang pasti punya talenta, bakat yang dimiliki. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi rasa malu, rasa grogi saat kita mau mengembangkan talenta tersebut? Dia punya, tapi ya waktu mau melakukannya dia grogi, malu. Ya, gimana tuh Kak untuk mengatasi ini? Iya. Ya, Yogi, Kak Yeni dulu punya pengalaman yang sebenarnya memalukan ya. Tapi dari pengalaman itu Kak Yeni punya tekad yang kuat. Kan biasanya kalau di SD, di SMP, SMA kan kita upacara lalu dipilih petugasnya ya. Kak Yeni tuh sejak dulu sukanya jadi MC, jadi protokolnya. Tapi waktu itu tidak ada satupun teman sekelas yang berani membaca Undang-Undang Dasar 45 di hadapan seluruh siswa se-SMP. Terpaksa memang Kak Yenilah yang maju karena semua teman-teman nggak ada yang berani. Sementara sudah ditunggu oleh guru. Tahu apa yang terjadi? Pada hari itu Kak Yeni membaca dengan suara gemetar dan badan yang gemetaran. Sehingga ditertawakan. Lalu jadi omongan gitu ya. Tapi dari situ kemudian Kak Yeni punya tekad aku harus membuktikan pada dunia bahwa aku ini anak yang berani. Nah, akhirnya mulai berlatih dan menumbuhkan keyakinan diri. Jadi, malu itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau awal-awalnya kita nggak pede itu wajar. Setiap orang pasti mengalaminya. Tetapi kalau kita memiliki satu keyakinan hidupku milik Tuhan, aku mau persembahkan talentaku, maka kita juga mesti siap untuk belajar tahap demi tahap. Gitu ya, Yogi ya. Terima kasih. Hmm. Jadi eh, untuk teman Yoki, malu itu hal yang wajar, tapi kita jangan mundur gitu ya Kak Yeni ya. Tetap maju Betul. aja tahap demi tahap, nanti eh, Tuhan yang akan buka jalan gitu ya. Jadi tetap terus melayani. Nah ini ada lagi Kak yang bertanya Kak di chat Kak dari Suzanton ya.
Sebelum Ah, Susantong ada pertanyaan juga ya oh, dari eh, teman oh kita dari Elihu Elihu, Elihu, Situmorang ya Kak Elihu dulu Jeffrey ya. ya. Iya dari Nah Elihu. ternyata punya talenta melukis ya, menggambar. Aduh, Wow, padahal saya itu pingin sekali bisa melukis menggambar, tapi wow. lukisan saya nggak pernah dapat nilai 8, selalu 7 atau 6. Ya, Elihu ini adalah talenta yang keren banget gitu ya. Jadi ada banyak peluang untuk mempersembahkan talenta Elihu. Misalnya, karena Kak Yeni itu melayani di sekolah minggu, jadi tahu persis salah satu pergumulan guru sekolah minggu itu adalah membuat aktivitas dan alat peraga. Meskipun sekarang ada AI, tetapi kalau terus-menerus medianya atau alat peraganya itu menggunakan media digital, anak-anak juga bosan, sehingga perlu variasi ya. Nah, dengan gambar yang Elihu hasilkan itu, maka bisa membuat alat peraga misalnya ya. Jadi nanti bisa tanya ke komisi anak, Kak ada nggak yang perlu saya bantu? Tiap gereja pasti ada bidang-bidang layannya ya. Dan nanti Elihu bisa menawarkan diri begitu ya. Kak saya ingin mempersembahkan talenta menggambar saya. Kemudian di jemaat dewasa termasuk lansia, biasanya kan jemaat selalu ada ucapan ulang tahun dari gereja ya. Hmm. Kak, Elihu juga bisa misalnya menulis dengan menulis indah ditambah gambar apa begitu ya. Gambar bunga kayak gambar salib, gambar gereja, gambar orang lalu ditambahin dengan ayat. Dan itu akan menjadi satu kenangan yang membuat seseorang yang ulang tahun yang menerimanya itu sangat berarti karena aku diingat oleh gereja ya. Siapa sih yang menggambar ini? Gitu ya, Elihu. Jadi ini keren banget. Wow, puji Tuhan. Elihu, ternyata itu dibutuhkan oleh gereja itu, Elihu, untuk bisa talenta menggambar atau melukis ya. Kayak tadi Kak Yeni bilang paling yang ulang tahun, Elihu bisa bantu dan itu bisa diingat ya oleh mereka yang ulang tahun juga. Mereka berterima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Elihu Situmorang. Terima kasih. Untuk teman kita juga, Susanton, Kak, ini ada bertanya. Dia sedang studi nih, dilanjut di UKSW Salatiga. Wow, Salatiga, Jawa Tengah ya, Susan ya. Dan aku ditempatkan melayani di GKJ. Tetapi terkendala oleh bahasa, Kak. Sehingga kadang merasa tidak percaya diri. Nah, ini bagaimana, Kak ya, solusinya ya? Karena Iya, bahasa aduh, mungkin. piye yo, piye yo Mbak Susan yo. Ya, Hmm. Kak Susan atau teman kita Susan ya yang berada di fase remaja akhir gitu ya, karena udah Hmm. kuliah nih gitu. Memiliki pengalaman yang berbeda-beda itu akan membuat kita kaya. Dan sekarang Susan ditempatkan di GKJ dengan budaya dan bahasa yang barangkali sangat berbeda dari sebelumnya, begitu ya. Nah, terkait dengan soal ketidakpercayaan diri, begini, kalau kita lintas budaya, biasanya orang yang kita layani itu paham bahwa oh iki duduk wong Jawa loh. Ini bukan orang Jawa. Jadi kalau misalnya kalimatnya disampaikan dalam bahasa Indonesia, maka sangat paham. Tetapi karena kita konteksnya itu berada di antara orang-orang Jawa, seperti halnya Rasul Paulus, maka dia mengambil prinsip aku hidup sama seperti mereka dalam artian nggak harus pinter basa Jawa, tapi kira-kira ada istilah beberapa istilah sehingga mengakrabkan diri kita dengan jemaat. Nah, ini yang dinamakan talenta di mana barangkali tadinya memang kita nggak punya bakat sama sekali untuk berbahasa Jawa, tapi ketika kita mau kita belajar, lalu mengembangkan diri, begitu. Maka akhirnya kepercayaan diri kita akan makin tumbuh. Begitu ya, Susan. Eh, apa yang bisa saya jawab? Terima kasih. Demikian ya, Susan ya, bisa menolong ya.
Jadi paling tidak mungkin ada eh, bahasa-bahasa umum yang bisa Susan pelajari, yang bisa makin menambah keakraban nanti melayani gitu ya. Nah, sambil terus belajar nanti mengembangkan belajar bahasa Jawa gitu ya. Jadi mulai dulu dari yang sederhana mungkin bahasa-bahasa istilah bahasa Jawanya untuk memudahkan Susan. Dan tetap semangat Susan melayani di gereja ya, di GKJ khususnya. Mungkin ada lagi dari teman-teman, silakan yang mau bisa lewat chat atau tanya langsung juga boleh. Mumpung ada Kak Yeni di sini, silakan sambil menunggu yang mau bertanya Kak. Berarti uh, itu perlu ya gereja itu penting sekali ya Kak bagi remaja ya Kak. Artinya remaja itu terlibat di dalam gereja itu uh, penting dan perlu sekali begitu Kak ya. Iya, betul Kak Jeffrey. Jadi artinya gereja pun harus memberikan ruang bagi teman-teman remaja. Karena ternyata ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman remaja. Kadang-kadang, mohon maaf, para pemimpin itu beranggapan bahwa remaja itu masih bau kencur gitu ya, belum punya Hmm. pengalaman apa-apa, sehingga akhirnya remaja tidak tertarik atau kurang tertarik lagi untuk pergi ke gereja, apalagi melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Tapi ketika diberikan ruang dan tentu saja memberikan kesempatan bagi teman-teman remaja, kalau melayani itu kan tidak langsung bagus atau sempurna ya, kita saja masih punya banyak kesalahan. Tetapi terus diberikan ruang. Iya, nggak apa-apa, kamu maju terus. Nggak apa-apa, kamu berlatih lagi pasti bisa. Maka keyakinan diri teman-teman remaja pasti makin tumbuh dan akan mencintai dan semakin mencintai gerejanya. Hmm. Tadi juga Kak Yeni sempat bilang bahwa ah cukup dah saya ibadah sendiri, nggak perlu ke gereja gitu Kak. Ini pendapat gini gimana Kak? Kata misalnya ada remaja yang merasa gereja itu ah, nggak penting-penting amat tuh buat saya. Itu untuk Iya menjawab itu ya, gimana? apalagi pasca pandemi ya Kak ya, akhirnya juga lebih memilih misalnya online gitu ya, Ah, tapi ah. dia di rumah terus gitu ya. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini memang adalah gereja bait Tuhan begitu ya. Tetapi jangan salah bahwa itu masih koma, ada lanjutannya. Ternyata Tuhan memberikan perintah agar kita itu datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa begitu? Tadi Esra pun memberikan pendapat ya, karena gereja ini adalah sebuah komunitas. Lalu, mohon maaf teman siapa lagi tadi yang juga memberi pendapat bahwa kita bisa saling apa saja, saling mengingatkan, saling mendukung, saling membantu. Kalau kita cuman sendiri saja, siapa yang tahu? Kalau kita sedang galau misalnya. Hmm. Kalau kita cuman sendirian saja di rumah, siapa yang tahu kalau sebenarnya mungkin kita perlu didoakan karena sedang sakit. Tapi ketika Hmm. bergereja, kita satu beribadah pada Tuhan, kemudian saling ini bisa terjadi teman-teman. Ya tadi ya, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan lain Hmm. sebagainya. Hmm. Oke. Oh ini Kak, ini Christian mau bertanya nih. Ya, Christian. Ini Dan Christian dari Mempawah ini, kota yang jauh juga di Kalimantan ini ya. Halo Christian, dia ya, bertanya, dia mau jadi pendeta nih Kak, katanya. Wah, puji wah, Tuhan puji ya Tuhan Christian ya. ya. Nah, itu talenta apa yang harus saya pelajari ya? Gimana, gimana Kak? Silakan Kak. Iya, iya. Wah, terima kasih. Satu cita-cita yang terpuji ya. Dan Mm-mm. tentu saja cita-cita yang lainnya juga terpuji ya teman-teman. Misalnya ada yang mau jadi astronot atau mau jadi presenter Hmm. dan lain sebagainya. Christian, paling tidak Christian sudah tahu ya kalau pendeta itu salah satu tugas utamanya adalah berkhotbah. Nah, misalnya Christian boleh mulai mengembangkan diri untuk belajar keterampilan berkhotbah itu seperti apa sih gitu ya.
Jadi ini public speakingnya. Kemudian pendeta itu juga perlu mengembangkan kemampuan sosialnya untuk bisa perhatian pada orang lain. Kemudian kan nanti akhirnya dikunjungi, didoakan gitu. Jadi ada banyak contoh-contoh yang bisa eh, Christian lihat dan kemudian mulai mengembangkan diri ke arah itu ya. Misalnya berkhotbah, belajar untuk berbicara di depan cermin dulu, kemudian coba minta untuk papa mama dengerin atau adik-adik dengerin, kira-kira ngomong saya ini gayanya sudah bagus atau belum, termasuk juga misalnya talenta menyanyi. Meskipun tidak ditolak juga kalau suaranya fals dan nggak bisa nyanyi jadi pendeta nggak apa-apa juga ya. Tapi paling tidak Christian bisa memperhatikan eh, hal-hal yang dikerjakan pendeta itu apa saja dan disitulah Christian boleh mulai melatih atau mengembangkan ya. Hmm. Ya gitu ya Christian ya. Jadi coba dilatih eh, bagaimana mau bercerita mungkin kisah Tuhan Yesus gitu kepada teman-teman yang nanti akhirnya itu menjadi dasar bagi Christian untuk nanti ke depannya menjadi panggilan sebagai hamba Tuhan. Nah ini Yoki ada nanya lagi Kak, bagaimana nih mengatasi gereja yang kurang membuka kesempatan bagi remaja mengembangkan bakat talentanya. Wah, ini dari gereja nih yang kayaknya kurang nih muka kesempatan. Nah, gimana nih kayak? Iya ya, memang bicara soal gereja kita itu biasanya tiap gereja punya prosedurnya, punya kebijakan-kebijakannya atau aturan-aturannya. Barangkali Yogi bisa mengajak teman-teman untuk menyampaikan usulnya. Ini sebenarnya kalau gereja punya forum anak, bisa melalui forum anak itu ya. Pak, kami itu pengen loh belajar main gitar. Bisa nggak sih kalau di gereja kita itu habis ibadah diadakan les gitar atau les vokal. Jadi yang pertama adalah mengusulkan, menyampaikan pendapatnya, lalu diusulkan lewat siapa? Barangkali lewat pembina remaja kita. Barangkali lewat majelis kita. Atau kalau misalnya memungkinkan disampaikan langsung kepada Bapak Ibu Pendeta juga boleh. Dan Hmm. berharap melaluinya usul kita bisa diterima. Tapi seandainya tidak, mungkin kita punya inisiatif. Teman-teman, menurutmu kalau misalnya ada dua atau tiga yang pengen eh, latihan gitar, mau nggak sih kita coba yuk mendekati misalnya Kak Jeffrey, biar Kak Jeffrey ngelatih kita aja. Nah, Hmm. bisa juga mengusulkan itu ya kakak-kakak ya. Jadi pendekatan pribadi atau personal kepada orang-orang yang kita anggap sudah lebih dewasa atau diberikan tanggung jawab itu. Jadi biasanya kalau gereja itu memang keputusan yang diambil kan lewat rapat gitu ya, mesti rapat majelis dulu. Dan itu rapat majelis biasanya kan sebulan sekali. Em, jadi kalau misalnya belum bisa karena pertimbangan satu dan lain hal, maka bisa juga loh temennya ngajarin temennya gitu ya. Teman yang sudah bisa, kita minta untuk ngajarin teman yang belum bisa. Kayak konseling sebaya tadi, Yogi. Jadi dia menasihati temennya. Itu sesama teman saling. Nah itu ditemukannya di mana? Di gereja. Saling ngajarin main gitar. Seperti itu misalnya. Atau Hmm. saling ngajarin bahasa Inggris. Hmm. Begitu Kak Oh, iya. Jeffrey. Gitu ya, Kak Yoki ya. Jadi dekati uh, para mungkin di dalam hal ini majelisnya. Tapi kalau memang mungkin masih karena sibuk, ya Yoki bisa inisiatif sendiri. Ketemui mungkin kakak-kakak atau teman-temannya, yuk kita coba buat ini gitu ya. Jadi tetap ada yang kita bisa buat gereja. Ada lagi Kak yang bertanya, Kak misalnya nih Kak, dia merasa dia tidak punya talenta atau bakat apa-apa gitu. Udah deh saya nggak usah melayani di gereja. Itu oh, bisa begitu Kakak? Artinya saya nggak punya apa-apa nih. Lebih baik ya udahlah saya nggak usah
ikut apa-apa, apalagi melayani di gereja gitu. Gimana nih, Kak? Ya, Kak Jeffrey, barangkali memang ada yang berpikir seperti itu atau merasa seperti itu ya. Hmm. Sesungguhnya masing-masing kita pasti minimal satu itu pasti ada talentanya ya teman-teman. Jadi Oh. coba kenali diri kita. Kalau kita sulit seperti tadi, bagaimana mengenali bakat saya? Coba tanyakan pada orang lain ya. Jadi saya pun punya teman yang merasa dia nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Padahal menurut saya tulisannya tuh bagus banget, Kak. Jadi tulisan yang sangat bagus itu bisa loh dipakai untuk melayani Tuhan. Contohnya ya tadi, misalnya ada teman satu yang talentanya bikin puisi. Dia yang menuliskannya, karena menulis indah itu juga Hmm. sebuah seni. Bisa dinikmati oleh orang lain dan ketika kita menikmati itu ada rasa bahagia gitu. Biasanya kan di gereja ada mading ya Kak ya. Nah, Hmm. mading itu menjadi ruang bagi kita untuk berkreasi, mengembangkan bakat, termasuk menulis saja. Kalau kita mau, kita tuliskan mazmur, kita tuliskan puisi dari orang lain. Kalau kita merasa aku nggak punya talenta nulis puisi, itu bisa menjadi berkat yang dibaca orang, yang Hmm. dibaca jemaat. Jadi, kalau ada yang bilang, aku ini nggak punya talenta apa-apa, jadi nggak usahlah terlibat melayani. Itu kemungkinan besar karena belum menemukan talentanya atau nggak mau menemukan gitu ya. Jadi yuk kita kita eh, kenali diri kita ya teman-teman. Kalau masih agak susah, coba tanya pendapat orang lain, termasuk juga menggunakan kesempatan-kesempatan untuk menguji. Kan bisa kelihatan ya, misalnya dari mata pelajaran saja atau mata kuliah, aku itu banyak nilai bagus-bagusnya di mana, itu juga kelihatan begitu ya. Kalau misalnya Kak Yeni dulu kan matematika itu jarang banget dapat 8. Hampir selalu 7 terus gitu ya, termasuk menggambar tadi. Kalau nggak 6 ya 7 gitu. Tapi kalau soal mengarang, udah pasti deh nilainya biasanya 9 gitu ya. Zaman dulu kan Hmm. jarang dikasih nilai 100 ya, 9, 95. Jadi Betul. dari situ teman-teman juga bisa menguji, temukan Hmm. talentamu di mana. Begitu. Hmm. Wah, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman remaja, Tuhan pasti memberikan kita talenta atau bakat ya. Dan itu kita harus temukan teman-teman ya. Dan tadi kayak ini bilang, bisa dengan tanya orang lain gitu ya. Bisa juga tadi yang kita ikut tes gitu ya. Tapi kalau mungkin karena biaya, kita bisa tanya orang lain. Dan adalah pasti yang kita bisa buat buat gereja kita. Karena gereja membutuhkan kita, kita pun juga membutuhkan gereja yang seperti kayak ini bilang tadi ya. Wah, nggak kerasa nih udah habis nih waktunya udah ya mungkin seru nanti bisa apa lanjut lagi ya untuk tanya jawabnya. Sebelumnya ada pengumuman dulu dari kami. Ada ucapan terima kasih dulu ya, ucapan terima kasih buat Kak Yeni. Ya, kita kasih reaction buat Kak Yeni. Makasih Kak Yeni. Kak Yeni Krismawati untuk pelayanannya pada malam hari ini. Talentaku untuk gereja. Tuhan berkati Kak Yeni terus menjadi berkat bagi setiap anak remaja dimanapun berada di Indonesia ini. Untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian ada pengumuman berikut. Next ya. Pengumuman berikutnya. Iya. Belum muncul ya. Ini ada buku yang diterbitkan oleh Scripture Union Indonesia, judulnya Mengenal Ketegasan dan Kelemah Lembutan Allah ya. Ternyata Tuhan Allah, dia tegas tapi juga lemah lembutnya. Ini terlihat di dalam keadilannya. Allah tegas menegakkan kebenaran dan hukumnya, tapi kelemah lembutan Allah terungkap dalam kasih karunia dan belas kasihnya. Ya, nanti kalau yang mau buku ini bisa
WA Kak Jeffrey ya. Harganya Rp50.000 ya. Kemudian ada lagi Kak Esal. Ini untuk tanggal 22 November berarti 3 minggu ke depan ya. Di tanggal 8, oh 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ini ada skrip SBSUI lagi sejenak bersama Scripture Indonesia bentuknya Zoom ya. Yaitu temanya karir versus Gen Z. Nah, mungkin teman-teman remaja juga kalau mau ikut silahkan ya. Ini eh, bagaimana nih karir bagi seorang Gen Z ya? Mungkinkah eh, kita abai terhadap keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja sehingga seakan-akan kehadiran Gen Z mengingatkan kita semua mengenai hal itu ya. Nah, ini akan dibahas di sejenak bersama Scripture Union Indonesia pada Jumat 2 minggu depan di jam yang sama. Baik, kita akan tutup. Nanti minta Kak Yeni tolong tutup doa. Tapi sebelumnya saya persilakan Kak Yeni untuk kata penutup, closing statement, lalu nanti menutup dengan doa acara Talkshow Remaja kita sore hari ini. Ya, terima kasih Kak Jeffrey. Teman-teman, masa remaja adalah masa yang sangat indah karena kita bisa mengenali diri sendiri dan juga semakin memahami teman-teman di sekitar kita. Kita diberikan banyak kemampuan oleh Tuhan, sehingga masa remaja sesungguhnya merupakan waktu di mana kita kenal dengan talenta kita, dan kemudian kita juga bisa mempersembahkan talenta kita bagi gereja. Jangan sia-siakan talentamu, ayo kita gunakan untuk membangun gereja sebagai rumah kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas pertolongan Tuhan dalam webinar kami sore hari ini membahas tentang talenta kami yang kami bisa persembahkan untuk memajukan gereja kami. Kiranya Tuhan menolong agar bertambah-tambah kecintaan kami terhadap Tuhan melalui gereja yang Tuhan berikan sebagai tempat kami bersekutu, tempat kami beribadah, agar kami pun mengambil inisiatif, agar kami pun juga mempersembahkan diri kami melalui talenta yang kami miliki bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami juga bertemu dengan para pemimpin, dengan pembimbing-pembimbing yang tepat, yang akan mendampingi kami, melatih, dan mengarahkan kami sesuai dengan talenta kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk SU yang sudah Tuhan pakai memperlengkapi kami pada hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap karya layan yang dilakukan oleh SU untuk terus mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil, memperlengkapi setiap umat, termasuk kami sebagai remaja, bertambah-tambah semakin dekat dengan Tuhan dan bertambah-tambah memberdayakan diri kami untuk lebih aktif lagi bagi kepentingan Tuhan dan juga sesama. Inilah doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.